Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah fazal muttaqun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kini harapan dan doa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun berkenan mencurahkan maghfirah dan ampunannya atas segala dosa dan kesalahan kita, sehingga sejak pagi ini kita memulai kehidupan baru, kehidupan yang diwarnai dengan kebersihan dan kesucian jiwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita umat Islam di seluruh dunia dalam suasana pandemi COVID-19 telah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Jutaan manusia dari berbagai etnik, suku dan bangsa di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahmid, tahlil sebagai ungkapan rasa syukur dan sikap penghambaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suasana pandemik hari ini, kita semua tetap dalam suasana bergembira karena kita telah berhasil melewati sebuah ujian yang maha berat, yaitu mengendalikan hawa nafsu selama sebulan penuh. Tetapi kita pun bersedih karena hari ini kita ditinggal oleh sebuah bulan yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Banyak pelajaran penting yang bisa dan di masa COVID ini, setidaknya ada 6 ajakan penting yang perlu kita teguh dan pegang dalam hal ini jamaah sekalian. Yang pertama, mari menjaga kesehatan. Masyarakat dunia kini tengah menghadapi pandemi virus COVID yang mematikan. Segala upaya juga telah dilakukan oleh segenap negara. Sudah berbulan-bulan masyarakat terkungkung dalam situasi yang mengharuskan mereka selalu menjaga kesehatan. Harta jamaah sekalian sejatinya adalah kesehatan, bukan emas, bukan perak ataupun uang. Kesehatan yang baik bukanlah sesuatu yang dapat kita beli. Saat ini kita tidak tahu lagi siapa yang sakit, siapa yang sehat. Yang terinfeksi bisa tidak menunjukkan gejala, bahkan tidak sadar terinfeksi. Makanya jamaah sekalian, langkah terbaik adalah melindungi diri sendiri, keluarga dan orang lain, tentu dengan menerapkan protokol kesehatan dengan memakai masker setiap saat. Yang kedua jamaah sekalian, mari kita jauhi harta-harta yang haram. Ramadan kita telah berpuasa dari yang halal, maka tidak ada alasan bagi kita untuk memilih yang haram. Masyarakat yang hidup di atas harta haram adalah masyarakat yang rapuh jamaah sekalian.
Seandainya harta haram itu dinampakkan oleh Allah berupa kotoran, maka niscaya manusia yang berakal tidak akan mengambilnya. Karenanya tidak akan pernah sama antara al-khabith, kotoran yang menjijikkan, yang jumlahnya mungkin lebih banyak daripada at-thayyib yang halal, sekalipun jumlahnya lebih sedikit, jamaah sekalian. Mengapa? Sebab yang khabith merusak tatanan kehidupan, sementara yang thayyib menyebarkan kebaikan. Yang ketiga, jamaah sekalian, mari kita kendalikan nafsu dari maksiat. Selama Ramadan kita telah berhasil mengendalikan nafsu dari maksiat. Itu menunjukkan bahwa nafsu sebenarnya sangat lemah. Bahkan manusia bukan makhluk yang dikendalikan oleh nafsu, melainkan dialah yang mengendalikan nafsunya. Berbeda dengan binatang yang memang tidak punya akal, jamaah sekalian. Yang keempat, mari tundukkan setan. Kita telah membuktikan selama Ramadan banyak setan dijadikan tidak berdaya. Lihatlah masjid-masjid yang penuh selama Ramadan. Malam harinya, terutama pada 10 malam terakhir, sepanjang malam masjid hidup dengan orang-orang beriktikaf dan sholat malam. Di rumah-rumah, kantor-kantor, dan pusat peribadatan terdengar suara mendemang orang-orang yang sementara membaca Al-Quran. Itu semua bukti, jamaah sekalian, bukti yang nyata bahwa setan sebenarnya sangat lemah. Maka tidak pantas orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat ia masih ikut setan dan sibuk dengan acara-acara setan. Yang kelima, mari tinggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ramadan adalah bulan perjuangan untuk menjauhi perbuatan dosa. Selama sebulan penuh kita telah berhasil membuktikan untuk meninggalkan segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Bahkan kita berusaha menjauhi sekecil apapun perbuatan yang sia-sia, yang tidak mengandung nilai-nilai pahala, jemaah sekalian. Yang keenam, mari kita luangkan waktu untuk kedua orang tua kita. Ramadan telah mengingatkan betapa kedua orang tua kita mendidik untuk mengenal puasa, tarawih, dan sahur. Ajakan keenam ini secara khusus saya ingin ingatkan kembali dan kita amati bersama. Mungkin pada tahun yang lalu ataupun pada bulan yang lalu kita masih berkumpul bersama dengan keluarga, masih berada dalam pelukan sang ibu, masih merasakan cinta dan kasih sayang dari seorang ayah. Orang tua yang seraya menjadi cahaya dalam kegelapan, jadi penuntun dikala kita jatuh, membina dan merawat kita mulai dari kandungan sampai kita dewasa. Oleh karena itu, melalui kesempatan yang penuh barakah ini, hati mengetuk hati setiap iman yang hadir di kesempatan yang barakah ini. Seluruh amal ibadah kita, puasa kita, sholat kita, infak kita, bahkan sedekah kita, bahkan sampai haji kita tertolak di hadapan Allah jika ayah dan ibu belum meridai seluruh amal ibadah kita. Bagi anak yang durhaka yang hari ini selalu menyakiti hati kedua orang tuanya, mungkin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa bulan yang lalu, mungkin beberapa tahun yang lalu, kita pernah menyakiti hati kedua orang tua kita. Mungkin kita pernah memukul ayah dan ibu kita. Beberapa kali kita mendobrak pintu, beberapa kali kita menggertak ayah dan ibu kita. Bahkan kita menjadi musuh dalam kehidupan keluarga, kehidupan ayah dan ibu. Mari istighfar, jemaah sekalian. Mohon ampun kepada Allah jika hari ini masih ada anak yang hadir di lapangan Merdeka ini yang masih punya dosa kepada kedua orang tuanya, kepada ayah dan ibunya. Sesungguhnya salatmu tidak akan diterima Allah, infak dan sedekahmu ditolak. Tapi semua itu jika kita berdosa kepadanya. Jikalau masih ada dosa dan noda yang pernah kita titipkan lewat lisan kepada kedua orang tua kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Coba kita lihat kembali bagaimana perjuangan seorang ibu melahirkan kita ke muka bumi ini. Darah bercucuran, keringat tidak lagi terhenti. Ibu menangis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap lisan yang keluar dari bibirnya adalah anaknya. Demi Allah, mengapa ketika hari ini kita menjadi anak yang sukses, tidak lagi dan tidak bukan adalah karena doa kedua orang tua kita.
Setiap malam ibu kita berdoa, ya Rabb, jadikan anakku anak yang sukses, jadikan anakku anak yang soleh, ya Rabb, jadikan anakku anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya Rabb, jadikan anakku anak-anak yang terbaik, jadikan nasibnya lebih baik ketimbang ayah dan ibunya. Jamaah sekalian, coba kita lihat perjuangan ayah dan ibu. Dikala kita sakit, ibu tidak pernah sepi dari doanya. Dikala kita sakit, ibu tidak tidur dari pagi ketemu pagi menggendong anaknya. Ibu menangis dalam doanya berkata, ya Rabb, sembuhkan sakitnya anakku. Kalau perlu, saya ibunya yang menggantikan sakitnya. Setelah itu, setelah ibu kita semakin hari semakin tua, kulitnya semakin hari semakin keriput, ibu kita semakin hari semakin rentah. Kemana semua anak-anaknya? Kita hanya sibuk dengan urusan dunia. Kita hanya sibuk dengan diri kita masing-masing. Istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita lihat ibu yang ikhlas dan tulus merawat kita, ibu yang tidak ada duanya, yang tidak ada gantinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba sekalian, coba kita lihat jika ada anak yang punya masalah, sekalipun anak itu ahli dosa, bahkan ahli maksiat, bahkan narkoba, bahkan sabu-sabu, dan semuanya, sekalipun tidak lagi masyarakat yang menerima, mereka akan kembali kepada kedua orang tuanya. Coba kita lihat, jamaah sekalian, sewaktu ibu, ayah kita berjuang menyekolahkan kita, ada yang bersaudara berempat, ada yang berlima, ada yang bersetuju, ada yang bersepuluh. Coba kita ingat bagaimana perjuangan ibu kita, jamaah sekalian. Siang dan malam mengumpulkan uang untuk anak-anaknya, menyekolahkan kita, gali lubang tutup lubang. Ayah keluar siang, panas kepanasan, hujan kehujanan, panas terik tidak pernah dipedulikan, hujan deras tidak pernah dihiraukan. Ayah banting tulang, peras keringat untuk kita. Demi Allah, setiap tetes air keringat ayahmu tidak akan bisa engkau bayar dengan dunia dan seluruh isinya. Ikhlasnya ayah ibu kita mengurus kita tidak akan mungkin kita gantikan dengan seluruh emas batangan, seluruh berlian yang ada di muka bumi ini. Istighfar, mohon ampun pada seluruh anak yang hadir di kesempatan yang berkah ini. Oleh karena itu, jamaah sekalian, pada kesempatan yang singkat ini, kesempatan di khutbah Idul Fitri yang barakah ini, semuanya yang hadir, yang masih mampu menatap wajah ibunya, datanglah menatap wajah ibumu dengan tatapan kasih sayang. Mungkin hari ini anak yang sudah tidak bisa menatap wajah ibunya, hari ini masih merasakan sedih teramat, sangat rindu menatap ibunya. Dalam doa berkata, ya Rabb, hari ini kami rindu menatap wajah ibu kami. Kami rindu, ya Rabb, semoga kedua orang tua kami selamat di dunia dan di akhirat. Di kesempatan yang berkah ini, jemaah sekalian, kembali kita mengetuk iman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulurkan silaturahmi kita, walau tidak bisa berjabat tangan, tapi persaudaraan kita terus terjaga. Kepada saudara-saudara kita sendiri, handai tolan, famili kita, mungkin kita pernah memutus tali silaturahmi di hadapan Allah. Di kesempatan yang berkah ini, kita sama-sama saling memaafkan. Mari menjaga Bone, mari mendoakan pemimpin, semoga diberi kekuatan, diberi kesehatan. Pemimpin masyarakat Bone menjadi masyarakat yang madani, terhindar dari perpecahan. Kita melihat fakta, jamaah sekalian, bahwa mayoritas penduduk di Bone ini adalah beragama Islam. Maka sudah tidak diragukan lagi bahwa umat Islam kita ikut andil terbesar dalam menciptakan ketentraman, ketertiban, dan kedamaian masyarakat. Dan juga harus terus-menerus kita jaga. Demikian kaum muslimin, 6 ajakan penting yang perlu kita pegang teguh dan kita wujudkan dalam hidup sehari-hari oleh setiap pribadi muslim. Ramadan ini adalah contoh kehidupan hakiki dan kepribadian hakiki oleh muslim yang sejati. Itulah rahasia mengapa Allah menjadikan ajakan dan amalan Ramadan sebagai tangga menuju takwa. La'allakum tattaqun. Itu tidak lain karena dari Ramadan di masa pandemi ini
akan hadir kesadaran maksimal seorang muslim sebagai hamba Allah, kesadaran yang membenarkan kasih sayang kepada seluruh manusia sebagai fitrah yang hakiki. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa azila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasulul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'um wa syari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu 'ala taslim. Di akhir khutbah ini, di hari yang fitri ini, mari kita berdoa menundukkan kepala kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim untuk kebaikan kita dan umat Islam di seluruh dunia. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, sesungguhnya kami memujimu, memohon petunjuk darimu. Kami berlindung dan bertawakal kepadamu. Kami bersyukur atas segala nikmatmu. Kami tidak mengingkari, kami terlepas dari siapapun yang durhaka kepadamu ya Allah. Kami sangat mengharapkan rahmat dan pada siksamu. Sesungguhnya asap benar-benar adab. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang merupakan urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang menjadi tempat hidup kami. Dan perbaikilah akhirat kami, karena dialah tempat kami kembali. Jadikanlah kehidupan ini sebagai penambah segala kebaikan bagi kami. Dan jadikanlah kematian sebagai kebebasan kami dari segala keburukan. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un karimun ujibu da'wat idza da'an. Rabbana tabainana wa baina qaumina bil haqq wa antal khairul fatih. Allahumma aslih ahwal al muslimina fi Palestin. Allahumma aslih ahwal al muslimina fi Palestin. Allahumma aslih ahwal al muslimina fi Palestin wa fi kulli makan ya dzul jalali wal ikram. Allahumma ya Allah, tolong dan menangkan saudara-saudara kami kaum muslimin, para mujahidin di jalanmu dimanapun mereka berada. Tolonglah saudara-saudara kami kaum muslimin, para mujahidin Palestin. Tolonglah saudara-saudara kaum muslimin, para mujahidin Palestin. Tolonglah saudara-saudara kaum muslimin, para mujahidin Palestin. Bebaskan Masjid Aqsa dan tanah Palestin dari perampok-perampok Yahudi ya Allah. Bantulah mereka ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah, kami sungguh telah mensalimi diri dengan banyak berbuat dosa, banyak berbuat pelanggaran, banyak berbuat maksiat. Jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami ya Allah, jika Engkau tidak mencurahkan kasih sayang-Mu ya Allah, kamilah manusia yang paling rugi di dunia dan paling menderita di akhirat kelak. Karena itu ya Allah, dengan penuh pengharapan dan keyakinan, ampuni seluruh dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan ya Allah. Ampuni dosa kami yang terdahulu, ampuni dosa kami yang akan datang, ampuni dosa yang kami lakukan dengan kesengajaan, ampuni juga dosa kami yang kami lakukan dengan kelalaian, ampuni dosa yang kami perlihatkan secara terang-terangan, dan ampuni dosa yang juga kami lakukan secara sembunyi-sembunyi, bahkan dosa yang hanya Engkau yang ketahui ya Allah. Ampuni dosa kami yang berkaitan dengan hak-Hak-Mu. Ampuni juga dosa kami yang berkaitan dengan dosa kedua orang tua kami. Di hari yang fitri ini, kami sangat menyadari ya Allah, sampai detik ini kami tidak akan pernah bisa membalas perhatian, dan sampai kapanpun kami tidak akan pernah membalasnya, memberikan perhatian yang terbaik kepada kedua orang tua kami. Sebaliknya ya Allah, betapa sering kami menyakiti hati kedua orang tua kami,
berkata-kata kasar, bahkan tidak jarang membuat air mata ibu kami menetes. Sungguh kami lupa diri ya Allah. Sebahagian dari kami lupa setelah mendapatkan kesuksesan dan keberhasilan dalam hidup. Kami lupa kalau apa yang kami raih tidak terlepas dari doa tulus, usaha yang maksimal, dan kerja keras dari kedua orang tua kami. Bahkan begitu kerasnya mereka bekerja, sampai-sampai wajahnya begitu terlihat jauh lebih tua dari umur yang sesungguhnya. Tubuh mereka terbaring lemah sakit-sakitan. Namun sebagai anak, kami sering membalas dengan pembangkangan dan kedurhakaan. Kadang kami memberikan kata kasar, cacian, hinaan. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ampuni dosa ibu yang telah mengandung kami dengan penuh kesusahan. Ampuni dosa ibu yang telah melahirkan ke dunia ini dengan bersimbah darah antara hidup dan mati ya Allah. Ampuni dosa ibu yang telah menyusui kami dengan kasih sayang yang dimilikinya. Ampuni ya Allah dosa ibu bapak kami yang telah merawat kami dengan penuh kasih sayang dan membesarkan kami dengan penuh kesabaran, membersihkan kotoran kami tanpa rasa jijik, mendidik kami dan terus mendoakan kami dengan penuh ketulusan sehingga kami bisa seperti ini. Muliakan kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami, muliakan kedua orang tua kami di dunia dan di akhirat kelak. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, jaga kesehatannya ya Allah. Orang tua kami yang saat ini dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan kepadanya ya Allah. Orang tua kami yang telah berpulang ke hariban-Mu, tempatkan di tempat yang mulia di sisi-Mu. Sedurhaka apapun kami kepada kedua orang tua kami tidak tega terlihat keduanya tersiksa di akhirat kelak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehilangan kunci motor agar segera ke podium atau mimbar sekarang juga. Terima kasih. Para